Halo, selamat pagi semuanya. Bisa dengar saya ya? Uh, sudah jam 10 pagi. Sekarang sudah waktunya untuk kita mulai kuliah hari ini. Anyway, sudah ada 45 orang. Untuk teman-teman yang hadir di sini, tolong di-mute semua. Sebenarnya saya sudah mute semua, tapi kalau masih ada yang di-unmute, tolong di-mute dulu selama presentasi. Nanti kita di sini sharing discussion aja. Kalau nanti saya ada kekeliruan, kalian bisa melakukan ini ya, revisi. Misalnya kalian bisa ngobrol, bilang ke saya di room chat-nya. Kalian bisa bilang ada kekeliruan, boleh disanggah. Nanti kita bahas bersama. Oke. Sudah ada 45 orang. Bisa kita mulai? Oke. Tunggu sebentar, ada sedikit kendala. Bisa. Oh, ada Mas Naruto ya. Oke. Oke, untuk pagi ini kita akan presentasi tentang foraminifera. Ini kita back to basic lagi, karena kita akan ngejelasin soal mikropaleontologi, terutama foraminifera. Di sini saya cuma akan menjelaskan garis besarnya saja untuk pendahuluan aja. Nanti ketika kalian, sorry, oke, wait. Suara saya kedengeran nggak ya? Ini kok ada yang bilang suara saya nggak kedengeran? Kedengaran, Mbak? Oke, kedengeran ya. Saya mulai ya. Oke, Mbak. Di sini saya cuma akan menjelaskan soal foraminifera. Ini untuk pendahuluannya aja. Saya nggak akan bahas lebih jauh tentang benton atau planktonnya. Mungkin akan sekilas saya jelaskan, tapi di sini target saya adalah kalian bisa mengerti tentang foraminifera tersendiri. Lalu apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian melakukan determinasi terhadap foraminifera. Karena ini penting banget kalau kalian nanti ngambil tugas akhir. Kalau ada yang tugas akhir mapping ya, pemetaan itu, kalian harus bisa menentukan umur batuan. Kalau untuk batuan sedimen kan dari fosil. Nah, saya akan menjelaskan lebih detailnya di situ aja. Untuk nanti kalau misalnya ada yang tertarik melakukan research atau penelitian soal foraminifera plankton atau benton, mungkin nanti kita bisa lakukan sesi selanjutnya. Oke. Duh, saya agak nervous. Maaf ya nih kalau suara saya agak kurang jelas. Nanti bisa langsung kalian bilang juga kalau suara saya nggak jelas. Oke, next. Oke, nah ini dia. Anyway, kalau kalian, saya yakin nggak semua anak geologi ini dari kelas IPA waktu SMA-nya, pasti ada juga yang dari SMK kegeologian atau dari SMK yang lainnya. Nah, kalau untuk anak-anak IPA pasti sudah tahu bahwa foraminifera itu berada, dia masuknya di film protozoa dan kelasnya Sarcodina. Nah, ini hanya sekilas aja yang perlu kalian ketahui, karena mikrofosil ini kan jumlahnya sangat banyak. Dalam satu spesimen sampel yang kalian ambil, satu hand spesimen itu yang biasanya kalian ambil dari lapangan ketika kalian melakukan mapping, itu mikrofosilnya itu banyak. Nah, kalau foraminifera, idealnya ketika kalian melakukan determinasi, itu diperlukan minimal 200 individu dalam satu hand specimen, satu singkapan batuan ya, dari satu satuan batuan. Nah,
fosil yang tadi kita sudah temukan, minimal 200 itu bisa kalian gunakan untuk penentuan umur lapisan batuan dan untuk rekonstruksi lingkungan sedimennya. Bisa lihat kursor saya nggak ya? Saya pakai pointer. Oke, bisa kelihatan? Bisa. Bisa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang siklus dan perkembangan foraminifera tersendiri. Ini nggak begitu, ya ini penting, kalian harus tahu umumnya aja, tapi nanti ketika kalian melakukan proses determinasi, ini nggak begitu penting, tapi kalian harus tahu bahwa foraminifera ini tuh, karena dia dari golongan protozoa, hidupnya ini kan ada di laut nih. Dia dibedakan menjadi planktonik dan bentonik. Apa itu planktonik dan bentonik? Nah, ini dibedakan dari cara mereka hidup. Nah, kalau planktonik itu dia mengambang mengikuti arus dari laut, sedangkan bentonik itu dia menempel di karang, di batuan-batuan yang ada di dasar permukaan laut. Nah, untuk bentuk cangkangnya ini kayak gini. Kalau kita makan kerang, cangkangnya itu kan ada yang menutupi daging dari kerang tersebut. Nah, sama seperti foraminifera, cangkangnya ini terbuat dari beberapa zat yang berbeda. Jadi setiap individu itu ketika dia terbentuk menjadi fosil, cangkangnya ini terbentuk oleh zat-zat yang berbeda. Ada yang namanya gampingan, aglutin, porselen, mikrogranul, dan lain-lain. Mikrogranul itu seperti dari pecahan-pecahan dari spesimen individu yang lain. Lalu, yang perlu kalian ketahui juga bahwa ini yang saya lihat di sini, ini adalah kamar pertama. Nah, kamar pertama yang ada di foraminifera tersendiri itu disebut namanya proloculus. Oke. Nah, dalam satu spesies foraminifera terdapat 2 cangkang yang berbeda. Satu cangkang yang namanya proloculus kecil atau mikrosfosir ini yang biasanya kamar pertama, kamar kedua itu yang kecil-kecil karena dia perkembangannya seksual. Ada juga yang ini lagi namanya proloculus besar atau megalosfer. Dia terbentuknya karena aseksual. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, masih jelas. Lalu perkembangbiakannya dari foraminifera ini kita sebut namanya dimorfisme. Dimorfisme karena dia dalam satu individu dia ada 2 macam bentuk yang berlainan. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang proloculus kecil dan proloculus besar. Nggak bisa. Oke, ini siklus perkembangbiakan foraminifera. Ini kalian cuma perlu tahu bagaimana prosesnya saja untuk mencapai proloculus yang besar dari proloculus kecil. Ini nggak begitu penting ketika kalian tugas akhir. Lalu, ini yang bagian paling penting menurut saya. Dari foraminifera itu sendiri, kalian harus bisa membedakan yang namanya morfologi dari cangkangnya itu ada apa aja. Nah, foraminifera ini kan bentuknya macam-macam. Ada yang primitif, ada juga yang modern. Nah, anyway, kalau foraminifera ini masih ada yang umurnya recent. Jadi kalau yang biasa kita lihat, kalau untuk di tugas akhir kan, karena kita untuk penentuan umur batuan sedimen, itu biasanya dia umurnya tersier. So, kita akan membahas soal foraminifera yang primitif ataupun yang modern ini secara bersamaan. Nah, foraminifera itu, dia kan ada bagian keras yang terawetkan. Nah, yang terawetkan itu
biasanya berbentuk kamar, atau kalau misalnya dalam foraminifera kita sebutnya bentuk tes. Nah, tes ini dikelilingi oleh dinding. Nah, dinding ini yang tadi saya jelaskan, dia komposisinya bermacam-macam. Ada gampingan, aglutin. Nah, lalu yang perlu kalian tahu adalah morfologi dari cangkang ini sendiri. Kamar yang paling ujung, yang paling dalam, yang kamar paling kecil, itu adalah kamar utama. Oke. Nah, itu adalah kalau nanti kita ada perhitungan kamar, itu adalah kamar nomor 1. Begitu selanjutnya nanti kalian bisa hitung sampai kamar yang terakhir. Lalu, ada yang namanya sutur. Sutur atau garis pertemuan antara septa dengan dinding cangkang. Septa itu yang mana, Kak? Nih, septa itu adalah pembatas antara satu kamar dengan kamar yang lainnya. Oke. Lalu ada apertur. Apertur itu apa sih, Kak? Nah, apertur itu adalah mulut dari foraminifera itu sendiri. Jadi, foraminifera ini kan makhluk hidup ya. Dia perlu makan, dia perlu berkembang biaknya karena dia aseksual. Dia juga perlu mengeluarkan hasil yang sudah dia makan. Nah, itu dikeluarkan secara bersamaan melewati apertur. Oke. Jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Mbak. Oke, masih lanjut ya. Ini kalau misalnya kalian ada yang nggak jelas, bisa langsung nanya ya. Oke, sepertinya ini kenapa ya? Oke, nah, yang tadi yang saya bilang, saya juga menjelaskan soal dindingnya tadi. Nah, cangkang atau kalau di foraminifera kita sebut tes, itu dindingnya itu terbentuk dari beberapa komposisi pembentuknya. Seperti ada yang namanya aglutin. Jadi aglutin ini adalah dinding dari foraminifera itu sendiri yang dilapisi dari fragmen-fragmen di sekitarnya yang kemudian direkatkan oleh semen dari binatang itu sendiri. Jadi foram itu juga dia bisa menghasilkan semen. Kalau di batuan kan kita juga tahu ada semen ya di batuan sedimen. Nah, foraminifera ini juga menghasilkan semen untuk dirinya sendiri. Ketika dia terfosilkan, nah itu akan membentuk semen untuk aglutin itu melapisi dari dinding spesimen yang bisa terfosilkan. Lalu ada gamping, kalsit, dan aragonit. Ini bentuknya hampir sama, warnanya juga hampir sama. Ini berdasarkan dari kedudukan kristalnya dibedakan menjadi gamping porselen dan hialin. Ini cuma dibedakan dari warnanya aja. Kalau porselen lebih halus, kalau hialin dia warnanya putihnya itu kalau porselen dia putihnya putih susu, kalau hialin dia putihnya putih bening gitu. Oke, ini saya juga harus personal wedding. Sorry ya kalau misalnya agak lambat. Oke. Ini adalah contoh dari aglutin tes. Nah, aglutin yang tadi saya jelaskan kan dia juga bisa dari fragmen-fragmen batuan lain yang menempel di cangkang dari foraminifera. Nah, direkatkan oleh semen yang berasal dari foraminifera itu sendiri. Nah, ini biasanya ini ada cangkang foraminifera, tapi dia tertutup oleh batu pasir atau butiran pasir dari sekitar tempat dia terbentuk fosil itu. Lalu ada gampingan, bisa dihalus. Kalau porselen, kalau kalian di kampus pakai keramik loh untuk lantainya, nah bentuknya hampir sama, mulus kayak gitu. Cuman emang kalau porselen biasanya warnanya lebih ke putih susu. Oke. Nah, secara umum yang biasanya kita kenal di foraminifera itu ada maaf Mbak, ada yang suaranya bocor di partisipan di
mute aja. Oke. Udah. Oke. Udah bisa jelas dengar suara saya ya? Ini saya sekali lagi bilang ke teman-teman selama presentasi ini tolong di-mute karena saya nggak bisa harus nge-mute semua orang dulu karena ketika presentasi tolong bantu saya juga ya. Oke, next. Tadi saya udah jelaskan secara umum dinding dari foraminifera itu dia yang biasa kita kenal, yang kita deskripsi ketika tugas akhir ataupun ketika kuliah mikrofosil, mikropaleontologi itu ada 4. Kitin, silikaan, aglutin, dan gampingan. Nah, gampingan nanti dibedain lagi, ada yang kompleks, granular, hyalin, dan porselen. Kita juga akan bahas di sini secara sekilas. Next. Nah, yang tadi yang saya jelasin itu ada aglutin. Aglutin itu kan yang dia terbentuk dari dari misalnya kayak tadi batuan batu pasir di sekitarnya pada saat dia proses terbentuknya fosil, lalu dia tersementasikan. Nah, ini adalah contoh dari aglutin kompak. Nih, yang A ini aglutin ya. Yang A ini aglutinnya. Lalu ini C, semen. Semen untuk merekatkan dari misalnya batuan sedimen atau butiran-butiran sedimen yang ada di sekitarnya, butiran pasir, itu akan tersementasikan secara sendiri. Ini karena ada semen yang terbentuk oleh foraminiferanya. Nah, ini ini aglutinnya, Ini aglutinnya, lalu ini adalah semennya. Ini adalah dasarnya, dasar chitin. Biasanya juga dalam satu fosil foraminifera itu bisa ada 2 jenis. Tapi biasanya chitin itu jarang banget kita dapetin karena dia untuk foraminifera primitif, kita jarang banget nemuin foraminifera primitif. Oke. Mau nanya Mbak? Ya. Kak, jadi untuk aglutin ini untuk mungkin foraminifera yang di zaman Mesozoik kayak gitu kayak? Yang pratersier. Ini saya nggak tahu sebenarnya foraminifera kayak yang chitin itu kayak gimana. Karena saya belum pernah nemuin. Nah, dosen saya selalu menjelaskan bahwa itu untuk foraminifera yang primitif ya dari zaman-zaman Mesozoikum mungkin, karena saya jujur saya belum pernah menemukannya sama sekali. Jadi mungkin tersier mungkin guys. Ya, anyway saya nggak tahu. Saya belum bisa jawab karena saya belum pernah ketemu gitu. Thank you ya buat ini. Mungkin Masnya pernah nemuin nggak? Setahu saya informasi juga mungkin yang dari pratersier gitu ya, yang banyakan untuk yang aglutin. Aglutin. Oh, malah aglutinnya ya, bukan chitinnya ya. Karena emang Oke. Thank you. Oke, lanjut Kak. Ada lagi yang mau menyampaikan sanggahannya? Ini kita sharing session aja ya, karena saya di sini nggak mau menggurui karena saya juga tidak sempurna. Cile. Next. Anyway, ini siapa ya yang buat ya? Sorry, ini yang nulis siapa ya? Sorry. Nah, lanjut untuk ini saya nggak tahu ini ada yang nulis ini dan saya nggak bisa hapusnya. Tapi masih jelas kan ya, bisa dilihat. Coba Pak ke arah atas terus ada nanti tulisannya annotation yang dari Zoom bawaan Zoom.
Yang di clear ya? Harus Clear all drawing. Oke. Aduh, Mas Naruto, terima kasih ya sarannya. Terbantu Naruto sekali. sedang gaptek. Terbantu sekali oleh Mas Admin 1. Ini kalau di Geologinet nih, adminnya ada cewek juga ya. Jadi kalau kalian suka manggil Mas itu, saya suka bingung gitu. Mau dijawab atau enggak. Karena saya Mbak. Anyway. Oke. Next. Tadi kan saya udah jelasin soal glutennya. Nah, ini ada komposisi dinding yang terbentuk oleh kitin. Nah, yang tadi saya bilang kitin itu primitif. Jadi karena saya nggak pernah nemu kitin tuh bentuknya kayak gimana. Orang-orang bilang, dosen saya terutama, sorry, ada yang nggak di-mute. Oke, nah, kitin ini biasanya terbentuk dari material organik seperti zat tanduk, dan dia warnanya bening, transparan, fleksibel, kadang juga kekuningan. Nah, fosil-fosilnya juga jarang banget nih yang terbentuk dinding tesnya oleh kitin. Kecuali katanya ini alloglutamine. Nah, saya belum pernah ketemu ini sama sekali ketika saya belajar sama saya kuliah. Jadi kalau misalnya ada yang sudah pernah lihat, boleh kasih ini saran buat saya seperti apa. Lalu ada juga beberapa dari Golforam seperti Miliolidae, Lituolidae. Nah, cangkangnya ini terbentuk oleh kitin tetapi hanya bagian lapisannya. Lalu ada juga silikaan yang biasa kita sering banget ngelihat nih silika. Tapi ini saya juga nggak tahu ya, kalau dosen saya bilang jarang, tapi ketika saya melakukan preparasi ini, saya sering banget nih ketemu silikaan. Karena mungkin daerah yang saya teliti memang banyak banget dari amodiskus. Jadi ini untuk silikaan ini, tesnya sering banget saya lihat komposisi dinding dari silikaan ini. Next, lalu ada aglutin, tadi juga udah saya jelaskan secara nggak langsung. Oke. Nah, aglutin berdasarkan kualitas dan ukuran bentuk materialnya dibedakan menjadi dua, ada yang aglutin sendiri dan ada yang arenaceous. Nah, kalau aglutin biasanya dia terdiri dari banyak material seperti mika, lumpur, spons, cangkang dari foraminifera yang lainnya. Biasanya juga dilapisin mempunyai lapisan tipis di dalamnya. Tapi ini jarang banget kita bisa lihat lapisan di dalamnya tipis itu seperti apa. Karena kalau foraminifera kan kalau untuk yang renik itu kita jarang banget bisa buka lapisan dalamnya. Lalu ada arenaceous yang tadi adalah material asing yang butiran-butirannya aja. Perekatnya bisa tektin, kitin, atau semen yang tadi saya sudah jelaskan, yang bisa dihasilkan dari organisme itu sendiri yang mengandung senyawa besi. Biasanya permukaan dari tesnya itu berwarna agak merah. Tapi ini saya juga belum pernah melihat seperti apa. So, kalau misalnya ada yang udah pernah lihat, silahkan sharing juga di sini ke teman-temannya. Oke, lalu ada contoh dari dinding yang arenaceous gitu. Kalau ada yang namanya Posmopeare fusca, dia terdiri dari butiran-butiran pasir aja gitu. Biasanya butiran-butiran pasir atau yang agak besar lagi itu juga bisa. Lalu juga ada Posmopeare verva. Ini juga butiran pasir dengan spons spicule. Nah, spons spicule itu kayak gimana ya? Saya nggak ada gambarnya, tapi bisa kita lihat di beberapa foraminifera yang untuk tersier itu bisa. Lalu ada Posmopeare testacea, ini juga pecahan cangkang dari foram lain. Lalu ada Baumani, ini kepingan mika. Jadi ada biasanya kan ada kalau di daerah-daerah
daerah-daerah, kalau di Jonggol nih, biasanya foraminiferanya ini ada kepingan-kepingan nikahnya. Kalau kalian ekskursi di daerah Jonggol, nah itu kalau kalian cari foraminifera yang reliknya, itu bisa ketemu tuh yang cangkangnya itu Arnaceus dan terdiri dari kepingan-kepingan nikah. Lalu ada rustica dari Spons Populae. Oke. Lalu ini ada gampingan. Ini juga yang paling biasa kita temuin ketika kita melakukan determinasi untuk foraminifera. Gampingan ini dibedakan menjadi 4. Ada yang kompleks, granular, hyalin, dan porselen. Nah, yang tadi saya udah jelasin, porselen biasanya tuh dia terdiri dari kristal kalsit yang kriptik kristalin dan campuran gampingan kitin warnanya amber. Jadi warnanya itu warna-warna putih susu. Itu kalau kalian bisa temuin biasanya banyak banget. Lalu ada hyalin, warnanya bening, transparan, pori-porinya halus, tapi ada yang halus banget. Jadi kita nggak bisa lihat pori-porinya sama sekali. Ada juga yang agak kasar, agak terbuka. Nanti dia akan berbeda ketika kita lihat mana yang dinding hyalin, mana yang nanti sutur. Nanti kita jelasin ada di bagian sutur. Lalu ada yang bentuknya granular, yang dia dihasilkan dari semennya itu dihasilkan oleh dia dihasilkan dari organisme itu sendiri. Biasanya tuh kristal-kristal granular. Lalu ada yang kompleks, dia campuran beberapa lapis gitu. Masih jelas? Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa masih jelas. Oke, saya rasa masih jelas. Lalu ada yang nanya, Mbak. Ada yang nanya di chat ya? Di chat, Min mau nanya bagaimana membedakan komposisi tesnya, apakah dia kitin, Aranaceus, silikaan, atau gampingan di bawah mikroskop. Oke. Susah nggak sih bedain? Anyway, kitin tuh sebenarnya saya belum pernah lihat secara langsung kayak gimana, karena emang dia jarang banget. Kalau Aranaceus, ini saya bukannya mau sombong ya, tapi memang ini berdasarkan lama kalian berada di laboratorium, jadi secara langsung kalian bisa membedakannya. Tapi tipsnya, kalau gampingan, biasanya yang kita dapat itu dia porselen. Yang tadi saya udah bilang ya. Nah, kalau porselen itu, kalian tuh kalau di kampus kan kalian pakai keramik nggak sih lantainya? Iya kan ya, pakai keramik. Nah, mirip banget kayak keramik, warnanya kayak gitu. Itu kalau porselen. Oke, itu untuk yang gampingan. Lalu silikaan. Kalau silika, dia nanti warnanya dari si foram yang kita temuin itu warnanya agak-agak merah gitu. Gimana ya? Tapi merahnya tuh merah, bukan merah kayak merah gamping merah atau warna rijang ya. Tapi merahnya tuh merah-merah besi. Ya kayak gitu, kayak karat. Nah, mungkin saya bisa jelasin itu. Kalau kurang jelas, kita terusin dulu atau kurang jelas nggak ini? Aldion ya? Aldion udah. Oke, gimana? Jelas? Mau diterusin atau ada yang mau menambahkan? Lanjut. Oke, lanjut. Makasih Aldion. Terus ini ada juga yang nanya. Oh iya, bukan. Dia merevisi. Terima kasih ya revisinya, Mahlan. Kalau kita memang sulit dijumpai, biasanya ditemukan untuk fosil pratersier. Nah, akhirnya terjawab sudah. Rasa jujur saya belum pernah melihat fosil foram untuk pratersier. Lalu ada juga yang nanya, Ferdiansyah, ini private ke saya. Kontrol yang bedain komposisi apa emang jenis foramnya atau lingkungannya atau faktornya. Nah,
untuk kontrol membedakan komposisi dari dinding foraminifera itu biasanya lingkungannya, gimana dia terbentuk ketika menjadi fosil. Kalau misalnya dia di lingkungan yang biasanya kalau yang terambang kayak kayak plankton itu dia bisa tuh gampingan. Biasanya dari lingkungannya anyway. Itu aja daripada kalian pusing. Oke. Saya lanjut ya. Anyway, saya agak nervous. Lalu untuk bentuk tes dan susunan kamar. Tadi kan saya udah ngeliatin jenis salah satu contoh foraminiferanya. Nah, dari foraminifera itu kan dia ada beberapa kamar. Nah, bentuk dari cangkangnya tersendiri dan susunan kamarnya itu dibedakan nih. Pertama adalah membedakan berdasarkan jumlah kamarnya. Foraminifera itu dibedakan menjadi dua. Ada yang monotalamus dan politalamus. Kalau cangkang foram yang terdiri dari satu kamar atau unilokular, biasanya bentuk tesnya sederhana, mono, satu. Nah, kalau yang politalamus biasanya terdiri dari lebih dari satu kamar, multilokular. Jadi bentuknya sangat kompleks. Nah, contoh dari monotalamus, saya ada contohnya. Nah, ini nih, contoh-contoh monotalamus. Jadi ini hanya terdiri dari satu jenis bentuk tes. Jadi dia nggak kompleks, dia nggak bercampur-campur. Ada yang bentuknya batisipon, ini biasanya batisipon. Ini untuk jenis ininya, ini menurut More tahun 1952. Untuk jenis-jenis monotalamus. Oke. Nah, saya balik lagi untuk jenis tes monotalamus ada yang bulat, globular. Ini biasanya dari jenis-jenis foraminifera sacchamina, pilulina, lalu ada yang botol, dari lagina, ada yang bentuknya tabung. Tadi kan kayak batisipon nih, batisipon, ini bentuknya tabung. Oke. Lalu ada yang kombinasi botol sama tabung, botol dan tabung. Di sini nggak ada. Lalu ada yang terputar dalam satu bidang, planispiral. Nah, ini juga nanti saya jelasin sedikit planispiral. Nah, ada yang bentuk awalnya planispiral, terus kemudian terputar tidak teratur. Jadi kalau planispiral, dia terputarnya secara teratur nih. Tapi nanti dia bisa, kalau yang campuran, dia tuh awalnya planispiral, terus rokospiral gitu. Dia bisa tercampur dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oke, lalu untuk jenis tes politalamus. Nah, berdasarkan bentuknya, dia itu dibedakan menjadi beberapa. Ada yang namanya uniform. Nah, uniform itu dalam satu bentuk tes didapatkan satu macam susunan kamar. Jadi kamar-kamarnya tersusunnya satu. Kalau dia uniserial, berarti satu macam kamar terdiri satu baris. Kalau misalnya dia tadi kayak tabung nih, tapi dia terdiri Halo guys. Oh, sorry. Dia terdiri dari beberapa, dia satu garis nih, tapi dia terdiri dari beberapa susunan kamar, tapi dia tetap satu baris. Lalu ada yang namanya biserial. Dalam satu macam susunan kamar terdiri dari dua baris kali kamar. Jadi dia bentuknya kayak kepang, tapi kepangnya cuma dua. Nah, kalau yang triserial, dia juga susun kamarnya terdiri dari 3 baris kamar. Dia kepangnya ada 3 gitu. Kayak kalau perempuan kan ngepang rambut nih, itu yang kedua, dan yang biserial dan triserial hampir sama seperti kepangan rambut. Lalu ada yang namanya biform. Dia dalam satu tes didapatkan 2 macam susunan kamar. Jadi misalnya awalnya kamarnya triserial nih, ada 3. Lalu kemudian yang dia tumbuh ke atas, semakin ke atas dia biserial. Jadi 2 kamar. Nanti ada contohnya, saya bisa liatin. Lalu ada yang namanya triform. Dalam satu bentuk tes didapatkan 3 macam susunan kamar. Jadi awalnya bisa biserial, kemudian terputar, terus akhirnya uniserial. Jadi misalnya dia biserial 2 kamar.
Dia bentuk kepang dulu 2, lalu di atasnya dia terputar. Nah, untuk kamar terakhirnya, dia bentuknya uniserial, cuma satu-satu kamar. Dia biasanya terdiri dari beberapa kamar, bisa 15-20 kamar dalam satu forum. Contohnya ada Vulvolina, ini ada semitextularia. Susah. Lalu ada yang namanya multiform. Jadi dalam satu bentuk tes terdapat lebih dari 3 susunan kamar. Kalau yang tadi triform aja itu udah ribet. Awalnya dari biserial, kemudian terputar, terus uniserial, atau sebaliknya. Kalau multiform, dia bentuknya bisa lebih dari 3 macam susunan kamar. Jadi bisa nanti dia triform dulu, lalu dia uniserial, nanti terus dia biform, itu bisa. Nah, ini yang tadi saya bilang uniserial. Uniserial itu kan berarti dalam satu susunan kamar terdiri dalam susunan kamar itu cuma satu tingkat aja, cuma satu-satu. Ini uniserial. Nah, ini dia juga uniserial. Dia cuma satu-satu, tapi memang terputar dulu. Tapi dia akhirnya satu-satu. Kalau biserial, dia 2. Jadi seperti kepangan gini. Jadi susunan kamarnya berdua, semakin ke atas kayak gitu. Triserial kalau dari samping kita bisa lihat kayak gini, kalau depannya dia sama kayak biserial, tapi dia ada 3 kamar gitu. Kayak gini. Nah, kalau triserial uniserial yang tadi terdiri dari 2 kamar jenisnya, pertamanya dia biserial dulu nih. Ini harusnya biserial ya. Kalau triserial itu, oh ya, dia 2 kamar dulu, lalu dia 1 kamar. Ada biserial, uniserial. 2 kamar dulu, terus 1 kamar. Oke. Nih, bisa kalau lebih jelas lagi, ini yang saya bilang tersusun dari kayak multiserial nih, lebih dari 3. Awalnya nanti dia bisa uniserial. Lalu dia biserial, ada 2 lapisan kamar. Terus dia planispiral, terputar. Lalu nanti kalau multi, berarti nambah nih satu lagi ada jenisnya. Bisa dia biserial lagi atau uniserial lagi. Itu jelas? Tanya, iya. Itu kan dia ada perputarannya kan ada evolut, ada involut ya. Itu tuh mempengaruhi apa sih? Apa semakin mudah dia semakin involut atau gimana ya? Maksudnya gimana ya, Mbak? Dia kan ada yang evolut, ada yang involut kan yang di bagian bawah itu. Jenis putaran itu ya. Dipengaruhi. Iya, dipengaruhinya oleh apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jenis putaran itu dia terbentuk dari awal ketika dia terbentuk saat dia hidup ya. Jadi evolut itu cuman berdasarkan biasanya ada jenis yang berbeda. Nanti saya bisa jelaskan. Tapi kalau berdasarkan kenapa dia bisa evolut atau involut, saya nggak bisa jelasin karena anyway saya juga nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Tapi dia tuh ada jenis-jenisnya tersendiri. Mana yang evolut, mana yang involut. Jadi ada ciri khasnya. Oke, itu untuk jenis kamar. Nah, itu berdasarkan... Oke, makasih. Iya, sama-sama. Itu berdasarkan putaran planispiral. Nah, kalau berdasarkan putaran trochospiral, ini berdasarkan kalau kalian ngelihatnya secara dorsal. Ini kalian harus bisa bedain dorsal dan ventral. Dorsal itu perut, ventral itu punggung. Oke, jelas? Jadi bukan kalau kalian lihat dorsal itu berarti bagian depan, terus ventral bagian belakang, oke itu bukan. Tapi sebenarnya dorsal itu bagian perut, ventral itu bagian punggung. Kalau nanti kalian analisis mikrofosil, kalau udah dalam bikin di preparat gitu kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa kita putar-putar tuh, kita nggak bisa ngelihat mana yang dorsal atau ventralnya, tapi kalian bisa deskripsi berdasarkan dari satu sisi aja. Mau dorsalnya boleh, kalau pas kalian lihat itu bentuknya dorsal atau ventral. Oke, jelas? Nah, ini bentuk-bentuk dari tes foraminifera yang tadi saya bilang ada tabular, biasanya nih batisipon, lalu
Ini kalian bisa lihat sendiri, konikal, dia bentuknya agak segitiga. Ini biasanya yang tua-tua. Nah, yang mungkin yang tadi kitin itu, dia dari forum pratersier, dia bentuknya udah tua-tua, bisa spirokonveks, strokospira, bisa flaring. Ini saya belum pernah lihat anyway. Yang biasanya kita lihat kan bentuknya diskoidal, tabular, biumbila kali rakate juga ini bisa kita lihat. Oke. Lalu ini macam-macam bentuk kamar dari foraminifera. Kamar ya. Tadi bentuk tes, ini kamar. Jadi jadi foraminifera ini ada yang nanya, sorry agak kita keputus dulu, ini ada yang sebenarnya dia bukan nanya tapi dia memberikan sanggahan. Terima kasih bantuannya Mas Aldion, dia ngasih tahu yang tadi dari siapa ya, tadi yang nanya yang untuk sebelumnya ini nih yang evolute dan involute. Nah itu tadi katanya dari Mas Aldion, dia pengaruhnya itu berdasarkan arah tumbuhnya. Oke, terima kasih. Lalu ini bentuk kamar. Kalau kita langsung bahas ke sini, ini bentuk kamar. Macam-macam bentuk kamar ya. Kalau yang tadi kan tes nih, jadi keseluruhan. Kalau ini per kamarnya. Kamarnya itu ada yang steril, preform. Jadi setiap kamar itu satu-satu itu yang tadi kita lihat, yang kita bisa hitung ada berapa kamarnya itu, dia bentuk kamarnya juga kita bisa deskripsi. Ada yang bulat seperti spherical, lalu ada yang preform, globular. Ini ada yang bisa tabular juga. Ini yang bisa saya lihat tabular, spherical. Oke. Lalu ada yang disebut uniform dari uniserial. Oke, ini. Nah, yang selanjutnya adalah aperture. Yang tadi saya bilang, aperture tuh aperture itu lubang untuk masuk dan keluarnya yang biasanya terdapat pada kamar terakhir. Nah, foraminifera besar, sorry, agak ke distract. Foraminifera besar ini biasanya nggak punya aperture. Saya kebetulan nggak pernah melihat foraminifera dalam ukuran yang makro, karena biasanya memang saya deskripsinya untuk ukuran-ukuran mikro. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bisa menjelaskan benar atau enggaknya foraminifera besar ini nggak punya aperture, tolong bisa di kolom chat kasih tahu teman-temannya, karena anyway saya belum pernah melihatnya, apalagi foraminifera makro itu saya belum pernah lihat. Lalu untuk beberapa jenis foraminifera dia mempunyai lebih dari satu aperture. Nah, biasanya kalau kalian mempelajari aperture itu lebih detailnya adalah ketika kalian melakukan klasifikasi. Jadi nanti ketika kalian melakukan setelah proses determinasi untuk melakukan klasifikasinya itu biasanya dilihat dari aperturnya. Nah, hubungan letak dan bentuk aperture. Nah, hubungan letaknya itu aperture itu kan ada 3, primer, sekunder, dan aksesori. Nah, kalau primer itu aperture berada di kamar terakhir. Lubang utamanya, lubang aperturnya itu berada di kamar terakhir. Kalau sekunder, dia ada lubang tambahan pada kamar utama. Jadi saya nggak ada contohnya untuk yang sekunder.
Jadi aperturnya itu terbentuk sendiri di kamar utamanya. Lalu ada aksesori, lubang yang tampak tidak langsung pada kamar utama, tetapi pada struktur aksesori biasanya terlihat. Ada bula, ada tegila. Nah, ini adalah contoh-contoh apertur untuk foramen bentos, foraminifera yang bentos. Ada yang bundar, ribet, pilalin. Sebenarnya agak susah ketika kalian harus deskripsi apertur untuk mikrofosil yang sudah ditempel dalam satu preparat. Kalau saya dulu biasanya sebelum saya tempel, saya masih bisa putar-puterin lagi tuh ketika saya mulai dorsal atau ventralnya. Jadi nanti kita bisa deskripsi apertur secara nggak langsung di situ. Lalu letak apertur, letaknya berada di mana? Ini juga bisa dibedakan berdasar apertur ini letaknya di mana aja. Ada yang terminal, yang berada di ujung kamar terakhir, biasanya untuk genus Nodosaria, Ovigerina, lalu ada yang apertural phase di permukaan kamar terakhir, di permukaan ya, berarti di permukaan kamar terakhir. Jadi dia tadi berarti yang sekunder. Lalu ada yang umbilikal, di umbilikal dari biasanya Globigerina. Lalu ada juga yang di umbilikal, ekstra umbilikal, jadi umbilikal yang melebar ke peri-peri. Terus ada yang di peri-peri, di bagian tepi, di bagian pinggir, biasa di peri-peri. Terus ada yang di bagian sutural, letaknya. Terus ada yang infralaminal, sepanjang tepi struktur aksesori. Yang bula dan tegila ini saya belum pernah lihat. Ada juga yang intralaminal, menembus dari struktur aksesori. Ini saya juga belum pernah lihat. Jadi kalau ada yang pernah lihat, bisa bantu saya untuk menjawab. Lalu bentuk-bentuk dari aperturnya sendiri, ada yang bentuknya bulat, sirkular, seperti lagena. Bulat melingkar, biasa di kamar terakhir dia bisa ada bentuknya bulat, atau yang celah-celah. Lalu ada yang harusnya memanjang ya. Sorry. Ini bila tidak teraturan, bisa di kamar terakhir juga bisa tidak beraturan. Lalu ada yang virgulin, atau yang seperti bulan sabit. Nah, ini jenis-jenis apertur pada foraminifera. Ini yang bulat, dia di kamar terakhir, dia juga bisa seperti ini. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada di chat. Nah, ada yang nanya apakah mungkin dalam satu mikrofosil khususnya foramen bentos tidak memiliki apertur, dan dalam mikroskop apakah terlihat jelas? Nah, ini seharusnya ya, kalau kita teliti kita bisa melihatnya. Tapi kadang ketika kita proses melakukan pencucian foraminifera itu aperturnya tuh nggak kelihatan. Nah, jadi kadang tuh beberapa dari praktikan saya bilang bahwa ini nggak ada aperturnya, Kak. Nah, kalau udah bilang nggak ada aperturnya, biasanya yang saya bukan menyalahkan, maksudnya tidak mungkin dalam dalam foraminifera itu nggak ada mulutnya. Bagaimana dia berkembang kan nggak mungkin dong kalau nggak ada mulutnya. Biasanya kesalahannya terjadi ketika pencucian foraminifera. Jadi kurang bersih sehingga aperturnya itu nggak terlihat. Oke, Nurul kira-kira gitu? Jelas? Dia nanya lagi, foraminifera kan ada jenis benton dan plankton. Apakah jenis tersebut memiliki komposisi tes yang khas? Misalnya benton biasanya gampingan, gampingan atau hialin dan lain-lain. Kalau untuk komposisi tes, itu nggak ada yang spesifik khas dari benton seperti apa, plankton enggak. Tapi kalau bentuk kamar, iya.
Itu nanti bisa kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau masih mau menjelaskan tentang foraminifera ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk hiasan atau yang biasa kita sebut tuh sutur. Nah, dalam struktur mikro yang menghiasi bentuk fisik cangkang foraminifera, ini biasanya tuh ada yang khas gitu. Jadi cangkangnya tuh dihiasi oleh suatu hiasan. Nah, biasanya sangat khas pada spesies tertentu. Nah, hiasan oramen dapat juga dipakai sebagai penciri khas untuk genus dan spesies tertentu. Misalnya kayak Globoquadrina ini memiliki hiasan pada aperturnya yang namanya flap. Nah, anyway, balik lagi. Nah, hiasan ini nggak cuman ada di dinding-dinding dari kamar, tapi juga bisa ada di apertur. Jadi kalau tadi ada yang nanya, kan bisa nggak dalam satu foraminifera itu nggak ada aperturnya? Kalau kita teliti, pasti kita bisa lihat, kalau misalnya kalian bersih nyucinya, itu pasti terlihat. Nah, karena nanti kita bisa untuk melakukan proses ini ya, proses klasifikasi, karena dari hiasan apertur ini kayak tadi flap, itu ciri khas banget dari Globoquadrina. Oke, ini Pungsted. Pungsted tuh nanti kalau pada hiasan permukaan, pada permukaan dinding, hiasan Pungsted itu biasanya dia seperti titik-titik, tapi bukan ini ya, bukan pori-pori. Nanti bisa terlihat kalau kalian ngelihat dari mikroskop. Kalau ada yang smooth, dia halus banget. Biasanya gampingan tuh halus, porselen tuh smooth, halus banget. Reticulate hampir sama kayak Pungsted, tapi dia lebih halus. Lalu ada yang pustule coste, ini juga saya belum pernah lihat, tapi katanya ya, kalau kata dari literatur, itu biasanya ada di gampingan. Saya juga belum tahu. Saya belum pernah lihat. Lalu ada yang astilot dan ada yang spiral. Nah, pada hiasan apertur ada yang flap. Tadi ini ciri khas banget dari Globoquadrina. Lalu ada yang ada giginya. Jadi di ini nih kita bilang bahwa ini adalah mulutnya. Nah, pas kita lihat di dalamnya itu dia ada kayak giginya gitu. Terus ada yang bulat dan tegila, ini saya juga belum pernah lihat. Oke, ini ada yang saya clear dulu. Nanti, nah hiasan pada suturnya sendiri, pelapis pemisah antara dinding-dinding kamar ini juga ada yang namanya bridge. Jadi bentuknya seperti jembatan. Jadi agak tebal gitu ketika dari satu kamar ke kamar yang lainnya pemisahnya. Lalu ada limbe, terus structural process, resist process, ini juga saya belum pernah lihat. Yang biasanya saya lihat adalah bridge. Ini banyak banget. Biasanya di foraminifera planktonid ini banyak. Lalu, ada yang nanya. Bukannya kalau plankton cuma tersusun dari atas dinding hialin? Oh, enggak. Enggak kok, dinding tuh enggak cuma hialin aja. Tadi kan saya udah jelasin kayak gampingan. Makanya yang tadi saya bilang plankton, dia nggak bisa kita sebut bahwa dia punya komposisi dinding yang khusus banget hialin, enggak. Di literatur kita nggak pernah menjelaskan begitu ya. Oke, terima kasih Mas Mahlan ini membantu saya bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Suara saya nggak kedengeran? Kedengeran kok. Oke, kedengeran. Soalnya ada yang bilang nggak kedengeran. Bisa kita lanjut? Mari kita lanjut. Nah, untuk yang tadi kan kita lagi bahas nih soal hiasan. Hiasan itu nggak cuman ada di dinding-dindingnya, bisa juga pada umbilikal dan periferi. Jadi nanti kalian bisa, semakin kalian detail untuk
menjelaskan hiasan sutur yang hiasan, nanti kalian bisa mendeskripsi atau mengklasifikasikan foraminifera ini semakin detail arahnya kemana. Jadi untuk genus dan spesiesnya nggak bakal pusing lagi. Biasanya kan kalau kita deskripsi, biasanya kita nggak ketemu nih hiasan pada umbilikal atau pada peri-peri atau pada apertur. Jadi kita cuma bisa deskripsi, kadang teman-teman cuma bisa deskripsi sampai genusnya, sedangkan spesiesnya nggak bisa, dan ditulis nanti spesiesnya SP. Nah, kalau nanti kalian deskripsi, SP itu sudah termasuk dalam jenis spesies, meskipun kita nulis SP, itu kan SP singkatan dari spesies ya. Nah, SP sendiri itu juga sudah menjelaskan spesies. Nanti kalau di klasifikasi foraminifera itu nanti ada di klasifikasi paling bawah. Sayang kalau misalnya kalian udah menjelaskan tapi masuk klasifikasi paling bawah. Oke, ada yang chat? Dinding itu kan banyak kok, cuman aglutin yang jarang begitu ya. Nah, untuk plankton itu maksudnya dinding ada banyak kok, cuman aglutin yang aglutin jarang. Gimana? Ini Mas, ini Galaxy A8 siapa ya? Ini cara ngeliatnya gimana ya? Udah ke-mute semua. Apa hiasan dipengaruhi juga dengan kuat arus? Enggak bisa. Untuk plankton jarang dindingnya aglutin. Oh. Oke, kita lanjutin dulu ya. Bentar, kok saya tadi agak pusing dengan pertanyaannya. Kita lanjutin ini dulu sambil saya berpikir. Masih jelas suara saya? Masih Kak? Masih jelas Kak? Oke. Masih. Ini tadi udah dijelasin, ornamen tuh hiasan sama aja. Dan ternyata sudah mau selesai. Nah, kalau dari ornamen-ornamen itu kan kita bisa menjelaskan nanti lebih jauh tentang klasifikasi foraminifera. Nah, yang biasanya pada peri-peri, yang tadi saya jelasin pada hiasan pada peri-peri, ini ada yang namanya kill. Jadi dia menebal di bagian peri-perinya. Ini kalian juga bisa lihat, kalau kalian ketemu, ini saya pernah ketemu sekali dan itu jarang banget. Ada juga yang kayak spinous, jadi kayak ada banyak tanduk-tanduk gitu. Lalu rental proses, jadi pemisah antar kamarnya itu bentuknya gerigi. Lalu ada yang umbilical plug, ada yang umbilical lagi. Ada yang sutures, hiasannya pas di setiap dinding kamarnya. Ada yang juga pungsted, dia bentuknya titik-titik kayak duri tapi lebih halus bentuknya. Ada juga yang sangat halus, biasanya untuk porselen tuh kelihatan banget. Oke, anyway, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena materinya sudah selesai untuk bagaimana kalian bisa deskripsi foraminifera hingga mengklasifikasikannya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Kak, boleh? Boleh. Oke. Untuk hiasan pada peri-peri itu kan ada kill tuh Kak ya. Nah, kill itu kan kayak ada lapisan penebalan atau lapisan satu lagi ya, gitu untuk menebalkan. Nah, pertanyaan saya, hiasan pada kill itu apakah hadir pada spesies tertentu atau bisa hadir di semua spesies, tergantung dia misalkan dengan kehadiran kill ini mungkin dia berada di arus yang kuat, jadinya dia butuh kayak perlindungan lagi Kak untuk itunya cangkang lagi gitu ya. Ini siapa ya yang nanya ya? Deka ya?
Mahlan Kak. Oh, Mahlan. Iya Kak. Oh, kalau kill, saya sebenarnya nggak pernah nemuin kill di literatur. Sebenarnya saya belum pernah. Mungkin kalau ada yang bisa kasih saya literatur, kill itu nggak ada di spesies tertentu. Dia bisa juga di spesies apapun itu. Tapi saya waktu itu nemunya di... Kalau nggak salah ada khusus yang punya kill itu Globigirina atau Globorotalia gitu. Di Globorotalia. Waktu itu saya namanya Globorotalia, tapi saya nggak khusus di Globorotalia atau gitu-gitu deh dulu. Kalau pas zaman kuliah udah lama sih, udah lupa gue. Oke, ada yang bantu nih. Globorotalia. Iya, Globorotalia. Globorotalia. Kill khusus di Globorotalia. Oh, berarti untuk hiasan kill hanya dikhususkan di genus Globorotalia mungkin ya? Iya, dia cuma ada di sana. Mungkin di Tumida ya, Plesia Tumida. Merotumida. Oke, makasih Bang Flo. Wah, terima kasih ada yang membantu saya. Oke, terima kasih. Sama. Ini saya berasa di kayak lagi ujian. Terima kasih ya teman-teman, siapapun itu yang membantu saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Kak, ada lagi satu lagi. Halo Kak. Iya. Silakan. Tadi kan ada disinggung pertama kalau ada syarat dari Kakak nyebutin tadi minimal kita nemuin di satu batuan tuh kayak 200 plankton atau metos gitu kayak. Itu ketentuannya apakah ada menurut siapa atau klasifikasi siapa atau gimana Kak? Apakah 200 tuh baru bisa dibilang akurat datanya kayak gitu? Iya, jadi untuk high resolution ketika kita deskripsi, ini yang saya baca karena kebetulan saya tugas akhirnya untuk pollen dan foraminifera, itu menurut Moore itu dia bilang untuk high resolution ya. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau saya waktu itu karena memang untuk rekonstruksi danau dan rekonstruksi rekonstruksi dari suatu lingkungan pengendapan gitu, dia menjelaskan bahwa minimal untuk high resolution itu 200. 200 itu targetnya untuk lolos proceeding internasional gitu. Waktu itu saya more sih. Oh, oke. Oh. Berarti proceedingnya Mbak tembus internasional dong. Wow. Terima kasih Mas. Tolong jangan dibeberkan, saya malu. Ada yang tadi Mas cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, berarti itu berdasarkan emang ada klasifikasi kayak ada ketentuannya emang dari Moore tadi kayak. Iya. Nah, tapi kalau di kampus tuh kan biasanya kita jarang ya menggunakan itu karena yang penting kita bisa tahu lokasi lingkungan pengendapannya di mana. Ketika kita untuk pemetaan biasanya ya. Nah, kalau kalian lebih spesifik, lebih khusus, waktu itu saya kan khususnya untuk rekonstruksi danau dan lingkungan pengendapan gitu. Itu kita minimal tuh 200 untuk high resolution. Dan sampelnya nggak cuma satu hand specimen dalam satu satuan batuan gitu. Oke. Oke ya. Makasih ya. Sama-sama. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Ya, ada yang mau nanya lagi? Monggo. Ini Kak mau nanya tekstur permukaan, wall texture. Itu kita ngebedain reticulate sama cancellate itu gimana Kak? Kan kalau cancellate kan agak berlubang-lubang. Kadang-kadang reticulate sama punctate itu bisa ketuker juga Kak. Bahkan sama cancellate kalau saya. Coba. Gimana Kak perbedaan mendasarnya? Ini siapa ya namanya? Namanya Rizal Kak. Oke. Tadi kamu nanya untuk yang di dinding ya?
Iya, Kak. Tunggu ya, sebentar. Retikulet. Yang di slide terakhir tadi, Kak, yang dia lihat gak? Yang paling akhir tadi. Ornamen. Ya, nah ini, Kak, tekstur permukaan itu yang bawah. Retikulet. Ya, di paling bawah itu, Kak. Retikulet dan pungtet. Oh. Kalau saya dulu biasanya membedakannya, retikulet itu bentuknya seperti pori-pori. Iya. Kalau retikulet, dia bentuknya agak lebih besar, tapi gimana ya? Agak tajam. Jadi kalau pungstet itu bentuknya kayak pori-pori tapi halus. Bulat gitu, kayak pori-pori. Tapi kalau retikulet, dia agak tajam gitu. Dia bentuknya nggak bulat-bulat. Lebih tegas ya, Kak? Gimana tuh? Menjawab nggak? Bisa diterima. Untuk pustulosnya gimana, Kak? Sama, Kak? Begitu juga? Nah, pustulos itu malah saya nggak bisa membedakan kadang pungstet dan pustulos. Ini agak susah. Jadi kalau cancellate? Kalau cancellate jelas ya, Kak? Itu ada bulat-bulatnya. Tapi biasanya emang kalau postulet itu kan dia bulatnya tuh kayak anomali gitu loh. Dia kalau pungstet itu bulatnya hampir sama semua kayak pori-pori. Kalau pustulet, jadi dia nanti ada bulat-bulat yang dia berbeda dengan yang lainnya. Kalau dilihat dari gambarnya sih, pustulose itu kayaknya bibitnya timbul-timbul ya. Kayak orang gatel-gatel gitu, timbul-timbul gitu. Sedangkan kalau yang satunya tadi bolong-bolong. Kalau pungstet ya bentuknya kayak pori-pori, betul. Kalau pustulet kadang dia juga bentuknya hampir sama kayak pori-pori gitu, tapi dia gimana ya? Nggak kayak bentol-bentol gitu kah? Nggak kayak bentol-bentol juga sih, Mas. Gimana ya, Mas Teguh ya? Dia bentuknya nggak semua keseluruhannya sama gitu loh. Kalau pungstet itu dia keseluruhannya bentuk bulat-bulatnya sama. Menurut saya seperti itu. Mungkin kayak bedain breksi sama konglo, Kak. Kalau breksi kan lebih ngeruncing gitu. Kalau konglo kan lebih bulat-bulat gitu kan. Mungkin kalau kita pakai istilah begitu ya. Iya, istilahnya kayak gitu mungkin. Bisa. Oke, ada lagi. Karena ini presentasinya udah beres. Saya lupa bikin presentasi closing. Mau nanya, untuk penentuan fosil indeks syaratnya apa dan fosil indeks yang biasa dijumpai apa? Ini Mas Aldion deh. Bentar ya. Untuk penentuan fosil indeks, kayaknya bisa kita jelasin untuk pertemuan selanjutnya, Mas. Karena ini benar-benar saya pure di sini ngejelasinnya untuk bagaimana teman-teman bisa presentasi dulu. Karena kalau nanti udah bisa presentasi, baru kita ngejelasin soal fosil indeks. Biasanya kan kita bisa di fosil yang lebih detail lagi untuk koran dan bentonnya. Begitu. Gambaran kasarnya kalau fosil indeks itu fosil yang punya umurnya singkat. Jadi kan fosil itu banyak nih, ada yang umurnya panjang banget. Jadi kenapa dia disebut indeks? Karena umurnya itu singkat dan khusus pada zaman tertentu, misal di N15 nanti ada fosil apa gitu. Jadi umurnya itu tuh cuma beberapa pendek banget. Jadi itu bisa jadi ciri-ciri. Iya, biasanya kan kalau fosil tertentu gitu. Iya, biasanya kan fosil tuh umurnya agak panjang nih, kayak Globigerina. Itu dia Globigerina apa ya? Salah satu fosil indeks itu Nummulites. Dan kalau kita ke Bayat tuh suka nemuin tuh. Nummulites itu kalau nggak salah umurnya Eosen deh, 30 jutaan tahun yang lalu. Ya, kalau Eosen untuk fosil Eosen sih kayaknya. Gimana tuh? Iya, Eosen akhir. Oh ya. Mungkin kalau yang kayak Orbulina diversa gitu yang panjang banget umurnya. Iya, Orbulina, iya. Dia pencari N8 tapi. Iya, sampai N8 sampai N23, 24. Iya. Panjang umurnya. Iya. Begitu Mas Aldion. Nanti kita bisa jelasin lagi lebih lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah 1 jam, tidak terasa. Seru deh kalau dijelasin cara narik umur fosil.
Oh iya, bisa nih. Nanti kita jelasin umur tarik fosil untuk teman-teman yang tugas akhir. Connection unstable, sorry. Itu untuk pertemuan selanjutnya, Mbak ya? Kalau untuk yang bahas-bahas lebih lagi. Iya, sebenarnya saya pengen bikin 2 kelas. Jadi yang kelas ini saya benar-benar pengen tujuannya untuk bisa detail teman-teman tahu bagaimana cara deskripsi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bisa buat yang lebih detail untuk membahas benton dan plankton. Jadi nanti kalau kalian benton dan plankton untuk menentukan fosil indeks itu juga bisa di situ dijelaskan. Begitu. Halo? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Kak. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Kak? Iya, apa itu? Kalau untuk kedalaman laut juga ya, kayak transisi neritik, batial, abyssal itu, adakah, Kak, pengaruh, maksudnya, contoh mungkin kalau di batial tuh identik dengan bentos gitu, atau plankton itu ada ngaruhnya nggak, Kak? Atau ada faktor lain sih untuk hadirnya plankton bentos tuh dominan tuh di daerah seperti apa gitu, Kak? Apakah ada pengaruh untuk kedalaman sendiri, Kak? Sebenarnya untuk pengaruh kebanyakan bentos sama planktonik, jadi semakin dangkal permukaannya, misal laut-laut dangkal itu makin banyak bentosnya. Semakin dalam lautnya semakin banyak planktoniknya. Jadi kan kalau dia dangkal lautnya, cahaya matahari masih bisa masuk, suplai makanan bisa masuk, bisa kelihatan. Kalau yang di tengah laut yang dalam itu dia susah di bentos di bawah. Jadi makin sedikit karena nggak ada cahaya matahari segala macamnya. Jadi kebanyakan makhluk hidupnya itu mengambang. Oh ya, oke, benar-benar. Thank you. Terima kasih. Tapi pernah juga nonton di YouTube gitu, pas sensor bawah laut suka ada makhluk-makhluk yang ngerayap juga sih. Cuman khusus mereka, makhluk-makhluk aneh. Ya, terima kasih Mas Teguh sudah dibantu. Saya belum jawab, udah dijawab duluan. Terima kasih Mas Teguh. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Cukup? Nanti ada di akhir pertemuan ada pengumuman bagus nih. Aku baru dapat informasi sama profesional yang mengisi materi di GeologiNet. Wah, terima kasih siapapun itu profesional yang mau mengisi materi sambil WFH. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada chat lagi. Jadi nanti hari Senin minggu depan tanggal 13 ya, jam 9 pagi ada kuliah umum juga, bukan kuliah sih, sharing juga, judulnya Basic Practical Crystallography, Learn from 3D View and Connect to Optical Properties of Mineral. Yang isinya Pak Oki Ferdiansyah. Ini keluaran Antam nih. Ini jago banget dia. Wah, terima kasih Mas untuk ini pengumumannya. Ini ada yang nanya nih, untuk batu lempung karbonat setelah dipreparasi tidak ada fosil, itu kenapa ya Kak? Oke, saya mau nanya dulu ke kamu. Kamu waktu preparasi, kan kita harus menghaluskan batu lempungnya nih. Batu lempungnya ketika kamu halusinnya pakai apa ya? Jangan bilang pakai martil. Kalau pakai martil bisa jadi rusak. Jadi dia jadi serpihan-serpihan gitu. Jadi seperti itu. Lalu ketika kamu preparasi pakai H2O2 itu berapa lama direndamnya? Ini Bayu Harpani ya. Boleh dijawab dulu Bayu? Karena pada dasarnya palu geologi karet, Pak. Oh, karetnya ya?
Harusnya sih tetap ada, karena waktu itu saya tetap bisa ada. Batu palu geologi dilapisi karet. Saya belum pernah coba sih. Tapi kalau ujung palu geologinya Direndamnya semalaman dong katanya. Direndam semalaman, iya benar sih. Saya juga biasa direndam semalaman biar bagus hasilnya. Masa sih? Iya. Nggak jadi hancur ya fosilnya? Enggak, fosilnya nggak hancur. Jadi emang kalau proses preparasi waktu itu yang diajarkan di kami itu memang 1 hari 1 malam, sehari semalam. Wajar aja merendam 4 jam kotor semua fosilnya. Ya, gimana ini ada yang jawab mungkin gimana? Ada yang sampai 2-3 hari juga, Kak. Itu tergantung dari apa sih? Keras enggak batunya sih, Kak, biasanya. Keras kayak batunya. Itu contohnya kayak teman saya tuh dia kan sampelnya batu gamping, formasi batu raja tuh. Dia pernah ngerendam cuman 24 jam. Itu masih kotor ya, belum bersih ya? Masih, ya. Terus dia kayak masa bodoh, dia coba rendam kayak 3-4 hari, Kak, baru bersih dia. Bener-bener bersih baru. Oke, sebenarnya preparasi itu try and error juga ya. Untuk Bayu, kamu yakin nih ini bener-bener nggak ada satupun? Karena bisa jadi kalau mikrofosil itu kan harus ngeceng lama pakai mikroskop. Itu biasanya emang pegel, jadi saya nggak yakin bener-bener nggak ada. Sampelnya nggak fresh, Kak, yang lapuk mungkin ya? Yang lapuk, tapi iya sih, bisa jadi kamu ngambil yang lapuk. Gimana Bayu? Bisa dijelaskan dulu nggak? Maksudnya kamu dari proses pengambilan sampelnya yang fresh atau yang lapuk? Lalu kalau direndam semalaman, saya rasa ini sudah benar. Tapi kalau dia sampai bisa dengar ya? Halo, bisa. Sampelnya sampel fresh. Formasinya? Formasi mana? Formasinya formasi Telisa kemarin. Oh. Sumatera ya? Atau Sumatera. Di Sumatera. Turbidit ya? Apa? Neritik Telisa. Kalau neritik Telisa kok? Iya bener. Lalu Telisa sama kayak Gumai, Kak, formasi Gumai. Iya. Dia di neritik, Kak. Jadi ya di neritik tengah sampai luar. Struktur batuannya kayak gimana? Perlapisan rata atau turbidit? Ada ciri-ciri turbidit nggak? Nggak ada ciri-ciri turbidit sih, Kak. Ada yang bilang saya tanya ke beberapa orang, katanya makanannya nggak cukup. Nah, itu yang makanan yang nggak cukup tuh, itu yang belum saya paham, belum saya tangkap gitu loh. Yang lain-lainnya, jawaban yang lain masih ngambang lah istilahnya, masih bingung saya. Tapi dia ngejos ya waktu kena. Ya, dia ngejos. Ngejos lah, kan atau dia jangan-jangan itu cuman semen aja ya? Nggak ada fosilnya, cuman apa namanya, larutan presipitasi semen. Ya, dia batuan-batuan aja, nggak ada fosilnya. Pengambilan sampelnya di satu lokasi aja atau kamu udah nyoba dari misalnya gini kan, dalam satu formasi kan nggak cuma satu dong kamu ngambil sampelnya, misalnya bisa di beberapa lokasi, habis itu kamu preparasi semua atau kamu cuma preparasi yang di satu lokasi aja? Siapa lagi nonton film? Oke. Gimana Bayu?
Bayu? Kayaknya. Ya, halo. Kayaknya, gimana? Enggak, maksudnya ada referensi buku petunjuk untuk menemukan jawaban itu yang bisa saya pelajari atau paper atau seperti apa? Elisa ya? Mm-mm. Boleh, nanti coba saya cari di ini. Tapi saya nggak yakin ya kalau itu nggak ada fosilnya. Mungkin ada Kak. Ini saya dapat juga informasi dari Lisa soalnya. Oh, ketemu, dapat. Ya, bisa jadi menurut saya, Bayu, kamu ngambilnya? Iya, di beberapa titik di daerah lain teman-teman itu ketemu fosilnya. Cuman di beberapa titik, bukan saya sendiri ya Kak ya. Dia ada juga yang dapat karbonatan, tapi dia enggak ada fosilnya. Oh. Nah, itu dia. Itu hal yang kayaknya wajar sih kalau kayak gitu. Kalau misalkan kalau misalkan untuk kita kan maaf ya Bang ya, saya potong ya. Cuma kan kita untuk seperti hal-hal yang seperti itu kan kami butuh penjelasan kan untuk ditulis di laporan. Nah, kadang kan ditanya juga, dosen juga kurang percaya dan seperti apa, kenapa kok bisa gini ya, itu yang kami bingung. Belum ada, malahan kami dikira. Yeah. Jadi gini, coba tak kasih solusi ya. Kalau misalkan emang nggak ada di mana namanya pas preparasi fosil, coba batunya disayat dulu, sayat petografi, nanti lihat di mikroskop petografi. Nah, karena mikroskop petografi kan lensanya lebih bagus, terus zoomnya lebih bagus juga. Coba lihat di situ di beberapa sudut ada nggak fosilnya. Nanti kalau misal kita nggak ada fosil di situ, tapi nanti kalau di petografi kita bisa lihat nanti apa itu cuman kalsit aja, siapa tahu kan cuma presipitasi kalsit gitu. Itu bisa kita tahu kalau dari petografi. Jangan cuma di preparasi paleontologi aja. Coba dulu dites coba pakai petografi, kali-kali nemu jawabannya. Sudah disayat juga sampelnya dan tidak ada juga ditemukan. Oke. Nah, coba lihat nanti pas di sayat itu gimana sayatannya. Ada kalsit nggak di sana? Apa kelihatan spheric kalsit? No, matnya yang banyak, matnya. Dari sayatannya cuma matnya yang banyak. Kemungkinan dia kelasnya napal sih. Dia ada karbonat, tapi karbonatnya cuma presipitasi CaCO3 doang. Bukan fosil. Tapi gini, tadi kan ada beberapa teman-temannya bisa mendapatkan fosil. Ya, betul. Anyway, mungkin ya kita nggak bisa jelasin di situ nggak ada fosilnya ya sebenarnya. Kalau dosen nanya, bisa jadi karena kekurang telitian kamu pada saat mencari fosil. Saya yakin pasti ada fosilnya. Yang kedua, mungkin kamu bisa pakai sampel di lokasi penelitian kamu, tapi di titik yang lain gitu. Kayaknya itu kayak human error aja sih. Nggak. Berarti poinnya, maaf ya saya potong ya, poinnya saya ini mungkin nggak kira-kira karbonat tuh tidak ada fosil, satu. Yang kedua, kalau memang tidak ada mungkin, itu kenapa? Kalau memang tidak, soalnya dari beberapa hal yang saya temui bukan saya sendiri gitu maksudnya. Ada beberapa sampel yang case-nya kayak gitu. Coba bantu jawab boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Jadi gini, mungkin pertama tuh, menurut aku ya, sebenarnya kehadiran karbonatan itu bukan menandakan, belum langsung kita tandain kehadiran fosil atau enggak. Yang pertama, kita tahu dulu ya, kalau misalkan kehadiran karbonat itu sendiri tuh kayak langsung kita ambil kesimpulan itu penciri marine, lingkungan laut kayak gitu. Nah, kemudian kan beda sama kalsit, itu kayak gampingan ya, pokoknya karbonatan yang gampingan itu menandakan kalau daerahnya marine, pertama gitu. Nah, setelah kita kayak udah ini berarti daerah marine, otomatis kayak kita nandain kehadiran fosil mungkin ada, tapi banyak atau enggaknya kita belum tahu karena kita belum preparasi, makanya kita gunakan cara preparasi kan. Nah, kasus siapa ini tadi namanya, kasus kamu itu sama kayak punya temanku. Memang tempatku formasi talang akar itu banyak,
sementara temanku di kayak jarak lumayan jauh lah, pokoknya formasi tanah angkat juga dia nggak dapet. Setelah kami pelajari itu, taunya penyebab kehadiran forum plankton dan bentos itu minim di daerah temanku itu, ya karena temanku daerahnya lebih ke dipengaruhi oleh kuat arus tadi. Nah, maksudnya itu kuat arus itu mempengaruhi juga kehadiran bentos atau enggak. Karena bentos tuh bisa dibilang kayak batu bara lah, perlu kayak pengendapan yang perlu arus yang tenang kayak gitu kan untuk yang layang-layang kayak gitu. Jadi faktor kuat arus, kemudian salinitas, dan juga apa lagi ya? Pokoknya yang paling kayak pengaruh tuh kayak faktor salinitas sama faktor kuat arus tadi yang paling ngaruh. Mungkin di daerahmu itu kuat arusnya dominan daripada yang teman-temanmu di wilayah yang lain. Nah, tapi pertanyaannya satu, apakah daerah teman-temanmu deket atau jaraknya beberapa kilo gitu? Kalau misalkan jaraknya cuma beberapa meter, jadi pertanyaan juga sih. Kalau misalkan berbedanya beberapa kilo, mungkin bisa dibilang daerahmu ya kuat arusnya kencang kayak gitu, nggak stabil. Jadi plankton bentos itu susah untuk ngendap di batuan. Kayak gitu sih. Oke, tadi Bayu ya, benar tadi kata Mas siapa yang menambahkan? Mahlan. Oke, Mas Mahlan, terima kasih ya Mas. Betul yang ditambahkan Mas Mahlan itu. Kalau kita ngomong formasinya jelas itu pasti ada fosilnya di situ, tapi mungkin saja di kamu itu di batu yang kamu ambil nggak ada fosilnya. Tadi bisa juga karena faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Mahlan. Solusinya, kamu benar-benar nggak ada fosilnya ya. Solusinya mungkin bisa dijelaskan kepada dosen sesuai yang tadi Mas Mahlan itu jelaskan. Oke. Aja. Jadi intinya kamu bawa batunya ke depan dosenmu nih kalau lagi konsul nih Pak, nih batunya, ini ngejos nih Pak. Tunjukin pula foto preparasinya. Kan bisa difoto tuh dari mikroskop tuh. Kalau emang nggak ada nih Pak, buktinya nggak ada, ya udah. Jadi yang penting geologi itu sesuai fakta di lapangan. Kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau ada bilang ada. Oke, siap. Oke. Kalau yang untuk ke dosen mungkin bisa saya jelaskan. Cuman baru kali ini aja saya ketemu, jadi agak-agak heran aja alasannya kenapa gitu kan. Ya sebenarnya ngejos kan cuma reaksi antara CaCO3, iya. Ya, betul. Bentuk-bentuk CaCO3 kan nggak cuma fosil. Kalsit juga CaCO3, yang semen juga CaCO3 juga. Jadi ya ngejosnya bisa banyak hal. Bahkan di batuan beku juga bisa ngejos kok. Pernah lihat ini? Ya, kalau batuan beku yang macam kali C. Karena alterasi propilik juga ngubah si plagioklas jadi CaCO3 juga. Gitu-gitu. Jadi banyaklah kemungkinannya. Jadi nggak mesti kalau ngejos tuh wajib pada fosil. Ya, benar. Yang penting unsur kimianya CaCO3. Oke, siap. Jadi kalau nanti di lapangan itu ngecos, berarti yang bereaksikan CaCO3-nya ya. Oke. Sebenarnya faktor lempung juga sih. Kak. Kayak memang benar sih syarat fosil kan butiran yang halus, tapi kalau untuk lempung sendiri kan kayak terlalu halus tuh bisa juga jadi faktor juga sih Kak. Bukan berarti nggak ada, cuman minim gitu Kak di lempung. Iya. Ya siapa tahu fosilnya kecil-kecil banget kan, nggak kira. Nah iya. Ya benar tadi. Bisa. Tadi ada saya tadi. Oke, berarti mungkin bisa nanti menggunakan mikroskop yang lebih high resolution, mungkin perbesaran 400 atau perbesaran 1000. Pollen itu Kak. Iya, betul, itu pollen. Kalau penasaran, oke, ada yang nanya lagi. Untuk batuan karbonat, Kak, kalau foram yang di sungai itu banyak nggak genusnya? Hah? Foram di sungai? Maksudnya mungkin dia dapat singkapan batuan karbonat di sungai. Kalau foraminifera hidupnya kan di laut ya, tidak di sungai. Kalau tadi pertanyaannya foraminifera yang singkapannya di sungai, banyak genusnya, tergantung ya lokasi dulu dia terendapkannya di mana.
itu tetap harus melakukan proses determinasi dan proses preparasi lainnya untuk mengetahui apakah di sana banyak genusnya atau enggak. Ini galaksi A8 maksudnya gimana ya? Forum di sungai, maksudnya foraminifera yang hidup di sungai atau foraminifera yang sampelnya diambil di sungai? Mungkin ini mungkin ya pertanyaan tuh mungkin kan formasi dia tuh misalkan kayak Telisa tadi kayak nah, dia nemuin formasi Telisa tuh singkatannya ada yang di sungai, mungkin ada yang di bukan sungai Kak. Nah, dia nanya apakah kemungkinan yang di sungai itu lebih banyak genusnya daripada yang nemuin di itu di darat kayak gitu. Belum tentu. Wah, itu kan keadaan sekarang. Dulunya kan sama-sama di laut semua dong. Iya. Nah, iya itu mungkin pertanyaan dia kayak gitu tuh maksudnya. Iya. Iya. Makanya saya maksudnya nanyanya ini karena pertanyaannya gini, Kak, kalau forum yang di sungai itu banyak nggak genusnya? Jadi kan meaning artinya banyak. Saya mikirnya kok foraminifera yang di sungai, maksudnya tinggal di sungai, hidup di sungai dulunya. Nah, tidak ada. Oke, mungkin Galaksi A8 bisa dijelaskan lebih detail kalau mau dijawab lebih detail lagi. Terima kasih. Lalu ada Maulana Syahputra. Oh iya, tadi sudah dibaca. Secara umum, foraminifera bisa hidup dan tumbuh di perairan termasuk laut, danau, rawa, dan perairan tawar. Menurut Oke, terima kasih Mas Jaya Bagaskara. Terima kasih. 2006 dong papernya terbaru. Iya, 2006. Iya di Murai tahun 2006, tapi bisa oke, tahun 78. Murai 2006. Saya dulu beratan perut. Saya kalau danau iya sama-sama. Begitu. Terima kasih Jaya. Saya belum tahu sih kalau ini maksudnya apa. Hidup di sungai. Saya nggak tahu soalnya. Saya belum pernah menemukan deskripsi foraminifera yang di sungai. Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Papernya boleh minta judulnya apa biar nanti kita bisa bahas bersama. Ya, bagi dong papernya. Menarik sih. Iya nih, menarik sih. Foraminifera di sungai. Foraminifera di sungai, iya. Maksudnya berarti kalau analisis di rawatik berarti ini ya, apa polen semua ya, nggak ada ini. Foraminiferanya aku dari ini, ya kalau di danau memang kan? Kalau di danau kita pakai polen, pure semua polen dan spora diatom. Tapi kalau foraminiferanya itu kita batuan sedimen dan umurnya tersier. Gitu. Boleh nih papernya nanti bisa dibahas bersama. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, di Pulau Seram, Maluku. Terima kasih Jaya Bagaskara. Begitu. Ini siapa lagi yang gambar-gambar? Terima kasih. Ada yang mau dijelaskan lagi? Yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf sebelumnya kalau saya banyak salah kata dan saya terlihat sangat nervous karena ini pertama kalinya saya ngisi lagi kuliah setelah 1 bulan saya off kuliah. Terima kasih semuanya. Semoga bisa bertemu lagi di pertemuan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Minta nomor HP-nya boleh, Kak? Boleh. IG-nya, Kak. IG-nya boleh. IG saya. Jangan dong, nanti saya ketahuan kalau saya admin. Tulis di slide-nya, Kak. Ini kayaknya saya kenal nih, Masnya. Suaranya. Abu. Iya, nih suara Abu. Sama-sama. Oke. Tuh, Kak, ada yang minta slide-nya bisa di-share nggak? Slide-nya, Kak. Boleh. Upload YouTube, Tik, ya? Upload. Boleh. Seru banget.
Share, kirim email geologi net apa ya Mas? Saya lupa. Nanti chat aja. Oke. Oh nanti boleh kita umumin di IG ya untuk slide-nya di share-nya bisa swipe up. Oke. Lalu ada lagi? Sudah ya? Selesai ya? Selesai. Oke. Terima kasih.